Jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya. Hari ini kita bisa menunaikan salat berjamaah, salat subuh berjamaah, dan kita merasakan nikmat itu betul-betul nyata yang mampu menggerakkan hati, mampu kita berpikir, dan mampu menggerakkan semua organ tubuh kita sampai di majelis masjid kita yang mulia. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kesempatan ini akan kami sampaikan seorang muslim yang muflihun. Paling tidak ada 3 hal kiat yang dapat memotivasi kita untuk menjadi muslim yang muflihun. Muflih artinya adalah orang yang selamat, orang yang sukses, orang yang beruntung. Tentu muflihun beruntung yang dimaksud di sini adalah muflihun di dunia dan di akhirat. Karena cakupan hidup manusia adalah hidup di dunia dan di akhirat. Sehingga yang pertama yang harus kita miliki adalah literasi akidah. Berakidah yang lurus. Muslim yang muflihun adalah manusia yang terbebas dari segala unsur penyimpangan akidah, baik dalam keyakinan maupun operasional ibadahnya. Jadi apa yang kita lakukan beribadah itu tulus hanya kepada Allah, tidak mengabdi karena motivasi selain motivasi dari Allah. Adapun populer, adapun mendapatkan keuntungan yang sifatnya material, itu adalah side effect. Itu adalah dampak karena kedekatan kita kepada Allah. Tapi motivasi pertama harus tulus kepada Allah, tidak menyimpang dari keyakinan-keyakinan yang lain. Ini yang pertama. Sebagaimana di dalam surat Zumar ayat 65. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, sungguh apabila kamu berbuat syirik, pasti akan terhapus seluruh amalmu dan kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi la in syakarta la yahbatunna amaluka walatakunanna minal khasirin. Jadi kalau kita berbuat syirik, semua amal kita akan lenyap, hapus. Maka kita harus memurnikan akidah kita. Disinilah literasi akidah. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, kita harus mempunyai literasi di dalam ibadah. Beribadah benar-benar harus mengerti dengan baik dan benar ibadah yang dilakukan, dan tidak boleh asal beribadah tanpa mempunyai sumber dasar ataupun landasan yang lain. Nah, disinilah ibadah yang benar adalah kejelasan dan kebenaran dalil sebagai pedoman pelaksanaan ibadah, dan dasar kebenaran itu yang diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah suri teladannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah literasi muamalah, atau mungkin secara luas barangkali literasi finansial dan lain-lain. Ini penting. Di masa pandemi ini orang banyak mengalami kebangkrutan, banyak usaha-usaha yang dulu adalah besar ternyata mengalami kebangkrutan dan mengalami pasang surut. Usaha-usaha yang dibangun dengan susah payah di saat yang seperti ini bisa hancur. Maka bermuamalah dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk di dalam lapangan ekonomi,
Maka ini kita harus kembangkan ekonomi berjamaah melalui bagaimana ekonomi syariah ini dilaksanakan. Kita memang harus ini Indonesia sekarang menjadi pasar dunia karena bonus demografi yang luar biasa, sementara kemampuan produksi kita yang kurang. Nah, semua bangsa-bangsa khususnya di negara-negara yang mengembangkan ekonomi, sekarang adanya sertifikasi halal menjadi salah satu cara bagaimana bisa memasukkan produk-produk ke Indonesia dari berbagai negara. Nah, maka sekarang juga sedang dikembangkan dan tahun 2022 sudah ada kewajiban semua produk itu bersertifikasi halal. Sehingga para eksportir, importir itu berlomba-lomba untuk bagaimana menciptakan produk yang halal supaya bisa dipasarkan di Indonesia. Apapun jenis usaha yang dia lakukan, termasuk juga UMKM, unit kegiatan usaha yang mikro, yang kecil, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka kita memang harus memberikan, kalau makanan ya halalan thayyiban, yaitu yang halal, yang tidak melanggar syariah, bukan ada unsurnya khinzir, ada unsurnya babi dan hal-hal yang dilarang. Demikian juga ekonomi syariah dalam bidang finansial sangat luar biasa perkembangannya. Maka marilah kita mendorong ekonomi umat untuk bangkit dan bermuamalah dengan yang baik, sehingga kita termasuk orang-orang yang muflih di dunia dan di akhirat. Ini harapan kita. Semoga kita termotivasi untuk senantiasa berusaha di masa pandemi ini, termasuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon agar semuanya berlalu dengan sebaik-baiknya dan kita tetap sehat dan bisa menunaikan ibadah dengan sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.